Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melasvina. Di sini saya akan menjelaskan beberapa menu bar yang ada di CorelDRAW. Yang pertama dibahas ada file. File ini ada beberapa macam. Yang pertama ada new. New itu membuat lembar kerja. New from template untuk membuat lembar kerja baru dari file template. Open untuk membuka lembar kerja. Open recent ini untuk membuat lembar kerja terakhir diakses. Close untuk menutup lembar kerja yang aktif. Close all untuk menutup semua lembar kerja yang aktif. Save untuk menyimpan lembar kerja. Save as ini untuk menyimpan lembar kerja dengan nama baru. Save as template untuk menyimpan lembar kerja sebagai template. Terus ada revert untuk mengembalikan dokumen. Acquire image ini untuk mengambil gambar dari scanner. Import untuk memasukkan objek ke dalam lembar kerja. Export untuk mengirim hasil lembar kerja ke file lain. Export for untuk mengirim hasil lembar kerja ke file lain. Send to untuk mengirim hasil lembar kerja ke desktop, mail, fax, bluetooth, dan lain-lain. Publish to PDF untuk mengubah lembar kerja CorelDRAW ke file PDF. Publish. Kemudian ada print merge untuk mencetak satu dokumen dengan banyak nama. Kemudian ada print untuk mencetak lembar kerja. Ada print preview untuk melihat hasil lembar kerja sebelum dicetak. Kemudian ada dokumen properties untuk melihat keterangan dari file atau objek yang sedang kita buka. Lalu ada exit untuk menutup aplikasi CorelDRAW. Lanjut, di sini ada edit. Yang pertama itu ada undo untuk mengembalikan kondisi sebelumnya, redo untuk menuju ke kondisi berikutnya, repeat untuk mengulang langkah terakhir yang dilakukan, cut untuk memotong objek, copy untuk menyalin objek, paste untuk menempel hasil salinan objek, delete untuk menghapus objek, duplikat untuk menggandakan objek, clone fungsinya hampir sama dengan duplikat. Jika objek hasil kita beri warna, maka hasil clone-nya akan mengikutinya. Select all untuk menyeleksi semua objek, teks, atau good lines. Find and replace untuk menemukan dan mengganti objek. Step and repeat untuk menggandakan objek dengan mengatur jarak antar objek, jumlah objek yang akan kita gandakan, dan dapat mengatur horizontal dan vertikal objek. Kemudian lanjut, di sini ada view. Di sini ada wireframe untuk menampilkan garis objek saja dengan lebih kompleks. Normal untuk menampilkan objek atau gambar dalam bentuk normal. Enhance untuk menampilkan objek atau gambar dengan resolusi tinggi dan halus. Pixel untuk menampilkan objek atau gambar tetapi tanpa pixel atau kotak-kotak jika diperbesar. Ada full screen preview untuk menampilkan lembar kerja saja. Tekan F9 untuk full screen dan tekan Escape F9 untuk keluar dari full screen. Kemudian ada preview selected only untuk menampilkan objek yang diseleksi saja. Sama seperti full screen preview, tekan F9 untuk preview select dan tekan F9 untuk keluar dari full screen. Kemudian ada zoom in, zoom out, ini untuk memperbesar dan memperkecil objek. Ada proof colors untuk menampilkan bukti warna. Simulate overprints, simulate
Overprints untuk fungsinya belum begitu tahu, tetapi objek atau gambar berubah agak gelap dari hasilnya. Rasterize complex effect untuk memberikan efek kompleks yang akan dijadikan pixel. Kemudian ada patch untuk menampilkan atau menyembunyikan patch border, bleed, dan printable area. Ada grid untuk menampilkan menyembunyikan kotak-kotak bantu. Rulers untuk menampilkan atau menyembunyikan penggaris. With the lines untuk menampilkan atau menyembunyikan garis-garis bantu. Alignment guides untuk menampilkan garis bantu menyesuaikan letak. Dynamic guides untuk menampilkan garis bantu secara dinamis. Snap to untuk merekatkan beberapa objek dengan akurat. Dan ada dokumen navigator dan scroll bars. Kemudian ada layout. Di sini ada beberapa fungsi. Ada insert page untuk menyisipkan halaman baru. Duplicate page untuk menggandakan halaman. Rename page untuk mengubah nama halaman. Delete page untuk menghapus suatu halaman. Go to page untuk berpindah dari halaman yang satu ke halaman yang diinginkan. Insert page number untuk menyisipkan nomor halaman. Page number settings untuk mengatur nomor halaman. Switch page orientation untuk mengubah orientasi halaman dari portrait ke landscape maupun sebaliknya. Kemudian ada pack background untuk mengatur background pada halaman, baik mengganti warna ataupun gambar bitmap. Pack layout untuk mengatur tata letak dari suatu halaman. Pack size untuk mengatur halaman. Lanjut ada objek. Di sini ada insert untuk menyisipkan barcode. Power clip untuk memasukkan objek ke dalam frame. Simbol untuk menambahkan atau menyisipkan simbol ke dalam frame. Kemudian ada align and distribute untuk menentukan objek ke atas, bawah, kanan, kiri, dan tengah. Order untuk menentukan objek ke bagian depan halaman, layer, objek, dan lainnya. Group untuk menggabungkan beberapa objek. Lock untuk mengunci objek agar tidak bisa diubah baik posisi maupun bentuk. Shaping untuk memotong, menggabungkan, membuat bagian tertentu beberapa objek sesuai fungsinya. Di sini ada join curve untuk menggabungkan beberapa kurva. Overprint fill untuk mengaplikasikan overprint. Teknik ini overlay satu warna ke yang lain secara isi atau fill pada objek. Overprint outline untuk mengaplikasikan overprint. Teknik ini overlay satu warna ke yang lain secara garis atau outline pada objek. Kemudian ada overprint bitmap untuk mengaplikasikan overprint, atau teknik ini overlay satu warna ke yang lain secara gambar bitmap pada objek. Object hinting untuk menajamkan gambar yang teratur. Sini ada objek untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan objek pada sidebar. Kemudian di sini ada efek. Yang pertama ada adjust untuk mengatur objek atau gambar baik brightness, intensitas, hue, saturation, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada color transform untuk membalikan warna objek atau gambar dan mengubah ke dalam mode poster.
kontur untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan efek kontur. Kemudian ada blur untuk menghasilkan efek blur. Kemudian ada transform untuk membalikan warna objek atau gambar dan mengubah ke dalam mode poster. Kemudian ada blend. Blend ini untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan efek blend. Kontur tadi udah ya kan. Terus envelope ini untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan efek envelope. Extrude untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan efek extrude. Kemudian ada bevel untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan efek bevel. Kemudian ada lens untuk menampilkan atau menyembunyikan pengaturan efek lensa. Dan yang lainnya. Kemudian ada bitmaps. Nih di sini ada convert to bitmap, itu untuk mengubah gambar atau objek ke bentuk bitmap. Straighten image untuk mengatur distorsi lensa, rotasi, crop dan grid pada gambar atau objek. Kemudian ada edit bitmap untuk mengubah gambar, crop bitmap untuk memotong gambar, resample untuk mengubah ukuran dan resolusi pada gambar, mode untuk mengubah gambar dari yang terkecil 1 bit hingga 32 bit, inflate bitmap untuk mengubah ukuran pixel pada gambar, ada yang otomatis dan ada juga yang manual. Kemudian ada break link untuk memisahkan alamat atau link dari internet. Update from link untuk memperbarui alamat. Quick trace untuk melakukan tracing atau menjiplak objek bitmap untuk objek foto secara tepat. Kemudian ada centerline trace untuk melakukan tracing atau menjiplak objek bitmap dan menghasilkan garis-garis. Outline trace untuk melakukan tracing atau menjiplak objek bitmap dengan line art, logo, detail logo, clip art, low quality image, dan high quality image. Kemudian ada plugins, ini untuk memberikan efek dengan menyambungkan ke internet. Lanjut, ada teks. Yang pertama ada tabs, itu untuk membuat format tabs. Kolom untuk membuat kolom, bullet untuk membuat tanda bullet atau nomor, drop cap untuk membuat huruf pada awal kalimat menjadi kapital. Kemudian ada insert formatting code, ini untuk menyisipkan format kode. Convert ada dua, yaitu convert to, kalau dibuka ya, ada dua, yaitu convert to paragraph text untuk membuat teks bentuk paragraf, dan convert to artistic text, mengubah teks ke bentuk artistik atau non paragraf. Show non printing characters untuk menampilkan karakter non cetak. Paragraph text frame untuk menentukan kolom dalam sebuah frame text. Fit text to pad untuk mengubah teks melengkung mengikuti garis atau lingkaran. Straighten text untuk komponen teks, implementasi lebih jelasnya kurang begitu paham. Align to baseline untuk mengembalikan huruf pada dasar baris huruf normal. Align to baseline grid untuk mengembalikan huruf normal pada dasar baris pada kotak-kotak atau grid. Use hyphenation untuk menentukan panjang kata minimal, karakter minimal, dan jarak dari garis tepi.
Kemudian ada writing tools untuk mengeja, mengoreksi gramatik kata atau teks. Changes untuk mengubah teks. Make text web compatible untuk mengubah teks compatible dengan web. Encode untuk menulis sandi. Teks untuk melihat keterangan teks. Lanjut, ada table. Yang pertama ada create new table. Itu untuk membuat tabel baru. Convert text table itu untuk mengubah teks ke table. Convert table text untuk mengubah tabel ke teks. Insert untuk menyisipkan baris dan kolom. Select untuk memilih sel, baris, kolom, tabel. Delete untuk menghapus baris, kolom, dan tabel. Distribute untuk meratakan baris dan kolom pada tabel. Merge cell untuk menggabungkan dua kolom atau lebih menjadi satu. Unmerge cell untuk menghapus kembali. Split into rows untuk memecah atau memisahkan sel menjadi beberapa baris. Split into columns untuk memisahkan sel menjadi beberapa kolom. Lanjut ada tools. Di sini yang pertama ada option untuk menampilkan pengaturan workspace, dokumen, dan global. Kemudian ada save setting as default, itu untuk mengubah menyimpan pengaturan sebagai default. Color management untuk mengatur warna yang akan digunakan. Lanjut, kemudian ada window. Di sini yang pertama ada new window untuk membuat jendela baru. Refresh window untuk menyegarkan atau membuat kembali jendela. Close window untuk menutup jendela yang aktif. Close all untuk semua jendela baik yang aktif maupun tidak. Cascade untuk menampilkan semua jendela secara bertumpuk. Tile horizontally untuk menampilkan semua jendela secara horizontal. Tile vertically untuk menampilkan semua jendela secara vertikal. Combine windows ini untuk menggabungkan beberapa jendela yang terpisah. Dock window untuk mengembalikan jendela agar menempel pada dock. Workspace untuk mengubah tampilan halaman kerja. Dockers untuk menampilkan atau menyembunyikan beberapa dockers yang diinginkan. Toolbars untuk menampilkan atau menyembunyikan beberapa toolbar yang diinginkan. Kemudian ada color palette untuk menampilkan atau menyembunyikan beberapa palet warna. Dan untitled one ini adalah nama lembar kerja yang ada pada CorelDRAW. Lanjut ada help. Yang pertama ada product help untuk membantu kalian yang bingung dengan isi yang terdapat pada CorelDRAW. Welcome screen untuk menampilkan halaman selamat datang yang berisi beberapa penjelasan mengenai CorelDRAW. Kemudian ada video tutorials untuk menampilkan panduan atau tutorial berupa video. Hints untuk menampilkan bantuan fungsi-fungsi tool. Quick Start Guide ini untuk memulai panduan secara cepat. Kemudian ada What's New untuk memberikan informasi tentang fasilitas terbaru dari CorelDRAW. Kemudian ada Highlight What's New untuk memberi sorotan atau highlights pada sesuatu yang baru atau ada dari versi sebelumnya. Update untuk memperbarui versi. Kemudian ada CorelDRAW Community. Corel Support untuk membantu kalian yang bingung dengan isi yang terdapat pada CorelDRAW. Oh iya, CorelDRAW Community ini untuk memperkenalkan komunitas CorelDRAW.com dan terdapat link yang dapat dikunjungi. Lanjut, ada account setting. Ini untuk membuat akun baru maupun membuka akun yang sudah dimiliki. Sign out. Dan kemudian ada About CorelDRAW untuk menampilkan informasi tentang CorelDRAW. Ya, demikian penjelasan tentang pengenalan dasar CorelDRAW yang bahas tool-tool pada menu bar. Terima kasih atas perhatiannya.
salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.